Jadi kalau Antam ya, Antam melihat bahwa the target of net zero emission itu memang sesuatu yang memang harus kita capai. Jadi melihat bagaimana pemerintah kita juga memformulasi concrete plan terhadap dekarbonisasi ini, itu kita mesti optimis bahwa pemerintah akan bisa mencapai itu. Dan mereka juga membuatnya tentunya dengan dasar melihat daripada the emission profile yang ada di Indonesia. Jadi itu kita bisa lihat ya, emission profile itu ada, pertama yang paling utama itu adalah electricity. Ya, itu 42% mungkin, the range-nya 42%. Kemudian the second one itu 23% adalah terkait dengan transportasi. The third juga sekitar 23%-an itu adalah industri. Baru building dan yang lain-lain. Jadi pemerintah membuat the concrete plan itu berdasarkan di emission profile yang Indonesia hadapi sekarang ini. Baik, jadi Anda melihat net zero emission, PT Antam melihat net zero emission pada tahun 2060 ini optimistis dan juga it's a compulsory goal dengan concrete plan yang juga harus tetap diberlakukan ya Pak ya tentunya. Pak, kira-kira komitmen dari Antam sendiri untuk membantu Indonesia menuju net zero emission pada tahun 2060 bagaimana? Nah, itu kembali ya, pertanyaan itu memang kalau boleh saya tarik sedikit ya. Kita melihat Indonesia ini yang muda aja. Ya, Indonesia ini kan negara kepulauan terbesar ya. Jadi climate change itu akan mempunyai dampak yang sangat signifikan buat Indonesia. Yang gampang kita lihat sekarang, indeks daripada pollutions, indeks Jakarta nih, kan kita lihat Jakarta udah masuk ke dalam kategori yang tidak sehat dan mungkin tidak layak hidup. Jadi saya melihat bahwa the net zero emission ini bukan hanya penting buat kita, tapi buat the next generations. Oleh karena itu Antam, saya sebagai dirut Antam ini kan adalah suatu perusahaan yang mengelola sumber daya alam. Betul Bapak. Jadi definitely ini sangat erat kaitannya dengan bagaimana kita memanage, mengelola sumber daya alam. Jadi pertama, karena sumber daya alam yang kita kelola ini, kita tuh harus mengikuti tentunya kaedah-kaedah dari the best mining practice. Best mining practice. Ya, kemudian kedua, kita juga harus memiliki operational excellence. Jadi di dalam kita mengelola operasi kita, kedua itu merupakan suatu persyaratan mutlak. Nah, turun lagi ke bawah, kalau kita lihat bahwa oke, net zero emission ini kan, Antam ini kita adalah bagian daripada Mind ID Group. Yes. Ya, itu juga bagian daripada BUMN. Oleh karena itu, BUMN dan Mind ID mengimpose suatu target. Nah, ini akan jadi kita punya roadmap untuk net zero emissions kita. Jadi ada long term plan, kemudian ada yang short term plan. Baik. Bisa dielaborasikan Pak Sedikit mengenai ya, roadmap-nya menuju net zero emission, long term and short term plan. Ya. The short term itu yang ditargetkan oleh Mind ID adalah kita harus bisa mencapai 46% reduksi daripada emissions. By 2030. By 2030. It is quite actually a stretch target. 6 years from now. Ya, 6 years from now. Jadi kita tuh harus turunkan itu semua ke dalam kita punya KPI. Baik. Semua business unit, semua operations yang ada di Antam tuh harus ada target untuk mencapai that short term target. Nah, long term targetnya of course by 2060 the net zero emission itu akan tercapai. Jadi kita di dalam operations kita semua, kita harus punya plan yang mengarah ke sana. Dan juga tentunya yang align dengan apa yang digariskan oleh pemerintah. Tadi kan saya sudah sampaikan bahwa pemerintah itu memiliki suatu formulasi concrete plan untuk mengadres the emission profile yang ada di Indonesia. Jadi ada decarbonized daripada grid itu pertama. Di situ Antam juga harus berpartisipasi dan berkontribusi di situ. Kemudian electrify the transportations. Mungkin Mbak udah dengar bahwa Antam itu ada, kita sebagai perusahaan tambang kita masuk ke dalam the EV
battery ecosystem. Ya, Bapak. Itu is one of the big initiative dari pemerintah dan kita Ya. untuk mendorong kepada electrifying the transportations. Kalau kita berhasil dengan the EV battery ecosystem, that will be a legacy for Indonesia. Bukan hanya di Indonesia, karena di dunia satu negara memiliki di EV ecosystem itu adalah mungkin yang pertama di Asia Tenggara, bahkan Amerika pun belum sampai di sana. Jadi jadi banyak sekali inisiatif-inisiatif kita untuk dekarbonisasi. Jadi kita menggunakan B30 kita untuk semua transportation yang ada di unit-unit operasi kita. Kemudian kita juga harus memiliki merubah PLTD kita yang menggunakan diesel maupun yang menggunakan coal itu nanti the step change itu adalah kita dengan kerjasama dengan PLN. Baik. Jadi di unit-unit kita akan roba itu semua. Jadi roadmap-nya sudah jelas ya Pak ya, 2030 dan 2060 ya Pak ya dalam hal ini. Sudah dipaparkan juga langsung dari Mind ID juga sesuai dengan emission profile ya. Emission profile. Jadi Mind ID sebagai holding, kan kita adalah bagian daripada holding daripada Mind ID. Dan Mind ID tentunya adalah turunan dari Kementerian BUMN. Dan roadmap ini juga sesuai dengan KPI-KPI di bawah, Antam menjalankan. Antam harus menjalankan semua KPI itu kita turunkan kepada para unit-unit maupun kepala divisi. Baik, apakah Anda optimis menuju target short term dan long term tersebut, dan bagaimana Anda melihat tantangan menuju ke sana, Pak? Thank you for asking the questions. Kalau lihat optimis, kita harus optimis because we have to be positive ya. Karena this is actually good, the force for good for Indonesia, saya sudah sampaikan tadi. Jadi terkait dengan tantangannya pasti akan banyak. Namun kita harus memulainya dulu gitu, karena tantangan terutama yang paling besar mungkin adalah terkait dengan teknologi dan juga it is a high cost. Merubah suatu operasi kita yang menggunakan PLTD atau PLTU itu begitu kita mesti robah itu akan membutuhkan biaya yang besar. Kemudian ada beberapa kita punya operations actually is in a remote area. Jadi tantangan terkait dengan infrastruktur juga menjadi isu tersendiri, gitu ya. Jadi ini yang menjadi utama, dan yang ketiga mungkin yang kita harus tidak boleh bosan adalah mengcampaign the mindset and the culture of this net zero emissions. Itu mesti menjadi everyone's something from their soul, something from the soul of everyone in Indonesia. Everyone individual, not only the leaders, but it actually goes all the way down to the organizations. Berarti tantangan dari cost, infrastructure, dan juga mindset itu tadi ya, Pak, yang perlu diterapkan. Jadi the culture kita juga. Dan strategi seperti apa Pak untuk menghadapi challenge-challenge tersebut tentunya dari Antam? Makanya strategi ini kita untuk beberapa target-target ini kita tentu harus bermitra ya. Oh, bermitra. Jadi we have to actually get partner, strategic partner yang memang memiliki visi dan misi yang sama. And itu juga sudah kita lakukan. Jadi mitra-mitra kita nanti untuk terutama yang untuk EV battery ecosystem, itu kita bermitra dengan the biggest EV battery producer in the world, number one. And number two yang lagi kita masih kita kerjakan gitu. Jadi mitra-mitra ini memang sudah memiliki teknologi, mereka juga sudah memiliki capital yang juga besar. Oleh karena itu menjadi kita bisa menghandle itu dia dengan bermitra. Kedua juga tentunya how do we actually internalize this mindset kepada semua dalam organisasi. We can start from small things saja. Jadi bagaimana menangani jangan ada lagi penggunaan plastik atau menggunakan semua yang terkait, kemudian menggantilah semua yang kita pakai menggunakan fossil fuels itu harus dirubah dengan either B30 atau hal-hal yang lain. Penggunaan solar cells. Karena kan kalau teknologinya belum memadai itu akan menghadapi tantangan. Jadi untuk karyawan kita juga nanti takutnya lihatnya aduh kok jadi malah repot kan gitu. Tapi kita nggak boleh melihat the challenge itu sebagai problem. Tapi we have to look at this as an opportunity to make Antam and Indonesia as a better place. Jadi strategi eksternal dan bermitra, dan strategi internalnya adalah menimbulkan
memberikan infusing those mindset gitu ya terhadap Kepada semua orang-orang. employees dan seluruh stakeholders Betul. di Antam, dan juga harapannya tertranslasi ke semua orang ya Ke Pak semua dalam orang. ini menuju Dan yang net zero emission. juga saya tadi belum saya sampaikan adalah sebenarnya kan suksesnya daripada pencapaian target ini memerlukan kolaborasi, Ya. cooperations, dan ini harus dilakukan dengan masif dan berkelanjutan. Ya, Kolaborasi dengan siapa? Semua mitra, mulai dari pemerintah, baik. bisnis kayak kami, kemudian juga akademisi dan masyarakat di mana kita beroperasi. Seluruh stakeholder. Seluruh stakeholder gitu. Jadi that collaboration actually is a must. Ya, tadi Pak Niko juga banyak menyebut mengenai kedepannya salah satu komitmen yang luar biasa dari Antam adalah untuk terus memberikan support terhadap industri electric vehicle di Indonesia. Tadi bahkan juga Anda menyebut sudah ada mitra ya Pak ya Iya. dalam hal ini, dan it's very nice towards that gitu ya Pak ya. Tapi secara general sendiri kita tahu pemerintahan Jokowi memiliki, pemerintahan presiden saat ini memiliki aspirasi untuk hilirisasi industri, hilirisasi pertambangan dan lain-lain. Bagaimana Anda memandang kebijakan dan aspirasi Indonesia ini Pak secara general dari Antam? Saya when I joined Antam itu at the end of 2021, saya sudah melihat bahwa memang ada inisiasi untuk this EV battery ecosystem yang mitranya udah berjalan. Baik. Waktu saya lihat itu memang pertama saya lihat bahwa pemerintah itu sudah solid ya. Dari presiden itu menyatakan bahwa harus kita memiliki EV battery ecosystem di Indonesia. Dan support ini it goes all the way down to the ministries sampai ke detail. Karena kan kadang-kadang yang kita hadapi itu kan koordinasi atau kolaborasi antar departemen juga kadang-kadang bermasalah. Tapi ini saya melihat bahwa we get all the support, not only from the BUMN, tapi dari kementerian terkait seperti SDM, dari Kementerian Investasi, semua itu mendorong kita agar realisasi daripada this joint venture ini bisa jalan. It took quite long untuk waktu saya assume itu udah lebih dari 2 tahun, itu sebenarnya belum ada pergerakan yang signifikan. Sampai kita berhasil di tahun 2022 itu kita tanda tangan framework agreement, kemudian at early 2023 January 6 kita bisa tanda tangan CSPA dengan CBL atau CATL. Itu ada menurut saya satu milestone yang kita memang kejar-kejar. Tapi ini semua masih memang akan terjadi kalau ada beberapa condition precedent. Nah, itu yang harus kita kejar agar supaya ini bisa difinalisasi. Karena condition precedent itu bukan hanya melulu dari Indonesia. Justru condition precedent yang paling besar adalah mendapatkan approval daripada ODI atau the Chinese government. Baik. Mitra kami. Oke. Dan Pak, Anda melihatnya mengenai pengembangan yang sudah dilakukan Antam terhadap industri EV dan juga hilirisasi nikel ya Pak yang sudah berjalan, seperti apa so far developmentnya dan progresnya sejauh ini? Pertama saya masuk ke hilirisasi tadi ya, pertanyaan tadi. Hilirisasi ini Antam memang sudah melakukan hilirisasi di semua segmen kita ya. Kita itu ada di nikel, kita juga ada di emas dan ada di bauxit. Jadi kalau Mbak lihat kita punya ini sudah terintegrasi dari hulu sampai ke hilir. Untuk nikel, we already have, kita punya ferronickel plant di Pomala, di Sulawesi Tenggara. Kemudian untuk emas kita juga punya upstream kita di Pongkor, tapi kita juga memiliki refinery, pemurnian di logam mulia di Pulau Gadung. Untuk boksit sudah ada. Untuk boksit juga karena kita ada di 3 stream tadi ya. Untuk boksit juga kita udah memiliki mulai dari hulu sampai kita memiliki ICA. Dan sekarang kita lagi bersama-sama dengan MindID untuk bangun the smelter untuk Esgar yang kita sedang dalam progres ya, insya Allah di tahun 2024 akan komplit. Jadi kalau untuk hilirisasi kita sudah mencapai beberapa milestone. Khusus buat nikel memang kebanyakan itu masih untuk stainless steel. Jadi hilirisasi kita untuk ferronickel, untuk stainless steel yang kita bangun yang ada di Haltim itu baru first step tapping daripada metal di tanggal 14 September, insya Allah di akhir
kuartal ini akan commercially operating. Itu juga masih dalam bentuk ferronickel yang untuk dikonsum ke stainless steel. Nah, tadi pertanyaan yang kedua tadi terkait dengan EV battery. Nah, nikel ini ada yang kelas 2, ada yang kelas 1. The kelas 2 itu adalah untuk stainless steel, tapi yang kelas 1 ini yang kita lagi untuk di EV battery. Nah, ini kemajuannya kita tadi saya sudah sampaikan dengan CBL itu kita sudah menandatangani CSPA di tanggal 6 Januari, ada long stop date untuk condition precedent itu dipenuhi di akhir Oktober. Nah, ini kita harus jalankan karena dari hulunya nanti akan ada industrial parknya, nanti akan dibangun smelter midstreamnya. Dari midstream nanti akan ada nickel sulfate, precursor, katoda, baru battery cells, baru ada recycling ininya. Jadi it's a long chain. Jadi kita memang harus jaga ini dengan bagus agar supaya ini bisa berjalan lancar sehingga brings benefit to us and to Indonesia. For a sustainable future and sustainable future.